Guys, kejap, please don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana seramai 3,000 nelayan Indonesia ditangkap di Pulau Pasir. Tapi kalau kita tengok Pulau Pasir itu dikatakan milik Indonesia. Tetapi yang menangkap nelayan di Pulau Pasir itu adalah daripada Australia. Apa terjadi, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back. Selamat datang ke Musa Channel. Dan seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang. Ini adalah channel YouTube aku. Jangan lupa guys, untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sangat-sangat gratis, mantap, terbaik, aku sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih kerana selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan membuat satu lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kepada subscriber di luar sana, please subscribe juga channel ini, Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video dia, di mana dikatakan seramai 3,000 nelayan Indonesia ditangkap di Pulau Pasir. Pulau Pasir kan milik Indonesia, tetapi dikatakan nelayan itu ditangkap oleh Australia. Ada apa nih guys? Wah, pusing guys. Apa-apa pun, jom mari kita semak dulu video ini. Please tonton video ini sampai habis supaya mengelakkan daripada salah faham wujud. Apa-apa pun, jom semak video ini. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita, jadi polemik gugusan Pulau Pasir, ya kan? Kemarin-kemarin, baru-baru ini, akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, media Indonesia heboh karena ada Pulau Pasir di selatan Pulau NTT atau Nusa Tenggara Timur. Itu ada pulau yang diklaim oleh Australia, friend. Dan kita belum ada tindakan apa-apa. Jangan hanya slogan NKRI harga mati, jangan hanya slogan loh, friend. Ini pulau sudah dicaplok, jangan harga mati mulu. Nah, makanya namanya alutsista itu penting. Tujuannya buat apa? Ya seperti ini, kalau pulaunya satu persatu dipretelin oleh negara luar, kita nggak ada perlawanan, hanya dianggap kaleng-kaleng, gimana dong? Seperti Linggitan, ya kan, sudah dicaplok Malaysia. Ambalat juga sudah dicaplok Malaysia. Dan sekarang ada Pulau Pasir atau Ashmore Reef juga akan dicaplok Australia, friend. Gimana nih? Gimana? Jangan hanya slogan NKRI harga mati gitu loh. Nanti Papua kelar sekalian. Nggak boleh lah, friend, seperti itu. Tuh, kasihan para pendahulu kita, para pahlawan kita menyatukan Nusantara ini dengan keringat dan keberanian. Kalau melepas saja gampang gitu loh, bre. Mari kita bahas beritanya, di mana polemik gugusan Pulau Pasir atau Ashmore Reef antara Indonesia dan Australia masih berlangsung hingga saat ini. Apakah Indonesia berani melawan Australia? Ya nggak berani. Kalau alutsista kita kalah jauh, nggak usah melawan Australia daripada rakyat yang dikorbankan seperti itu. Oke lah, friend, dilanjut. Meski demikian, tak banyak masyarakat yang mengetahui karena polemik rebutan gugusan Pulau Pasir tidak seheboh kasus Sipadan dan Linggitan atau juga Blok Ambalat. Dua kasus terakhir ini melibatkan Indonesia dan Malaysia, iya kan? Nah, kita kembali ke gugusan Pulau Pasir di Laut Timur, terletak sejauh 320 km dari pantai barat Australia, utara Australia. Namun secara geografis hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Jadi begini, kalau dari Australia itu jaraknya 320 km, biar kalian paham. Tapi kalau dari NTT itu hanya 140 km. Nah, berdasarkan sejarah, sebelum zaman kolonial Belanda, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut dengan Ashmore Reef sebenarnya merupakan integral dari bangsa Indonesia. Jadi ini milik Indonesia, ya, bukan milik Australia, ya. Mimin garis bawahi ya. Dulu itu, bre. Tapi sekarang mau dicaplok. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah ini perlu dibiarkan diberikan ke Australia atau kita pertahankan kira-kira? Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar.
Gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebutnya Ashmore Reef memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Tempo dulu, ya, klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan Indonesia setelah semalam suntuk menangkap tripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Jadi Pulau Pasir ini nenek moyang kita dulu yang mengistirahati atau mampir ke pulau ini untuk ngopi-ngopi, ya kan, istirahat karena habis nyari ikan trupang di zaman dulu. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun semenjak dilakukan ada nota kesepahaman MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia secara langsung, ya, Bro. Nah, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Tadeus, menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MOU tersebut. Jadi ada kesalahan. Dalam MOU tahun 74 itu pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir itu untuk kepentingan konservasi. Jadi secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, kata dia, ya kan. Kemudian pada tahun 1976, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk teritori wilayah Indonesia menjadi milik Australia, Bren. Klaim itu yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau itu. Nah, sekarang pulau itu miliknya Indonesia atau miliknya Australia, tapi disebutkan juga masih haknya Indonesia, ya kan? Bingung kan, Bren? Ya ini namanya NKRI, harga mati juga harus membela yang seperti ini gitu loh. Jangan dibiarkan, nggak boleh lah, Bren. Namun secara adat dan tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih milik dimasuki masyarakat Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi berdasarkan data dari Polda NTT pada tahun 2004 hingga 2006, ada kurang lebih 3.000 nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Jadi 2004-2006 3.000 nelayan dari saudara kita dari NTT ditangkap loh, Bren. Bahkan yang terakhir pada 2021 beberapa nelayan juga sempat ditangkap oleh kapal-kapal dan ditenggelamkan oleh polisi perbatasan di Australia. Bahkan karena dianggap nelayan di tahun 2021 kemarin melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Atas pembakaran sejumlah kapal nelayan asal Indonesia pada 2021 itu berujung pada kegusaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin. Sebagai protes atas tindakan Australia tersebut, pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australia Border Force. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Seperti itu. Dan di sana itu terdapat potensi migas, Bren. Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya diperkirakan memiliki kandungan migas, minyak, dan gas bumi cukup besar, sehingga terdapat eksplorasi migas di lokasi tersebut. Oleh karena itu, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) bersama dengan Pusat Penelitian Jubil Australia pada September 2022 kemarin mendesak pemerintah Australia segera menghentikan pengoboran minyak dan gas di perairan gugusan Pulau Pasir. Mereka mengkhawatirkan insiden seperti tahun 2009 kembali berulang. Saat itu kilang minyak Montara meledak sehingga merusak budidaya ratusan hektar rumput laut nelayan. Tak hanya itu, tangkapan ikan juga menurun. Sejumlah nelayan dan anak-anak luka-luka, bahkan meninggal akibat terlalu sering terkena minyak yang mengalir hingga ke perairan NTT itu. Usut punya usut, beberapa kawasan seperti Laut Timor Leste dan perairan di Pulau Pasir juga diketahui memiliki potensi gas bumi dan minyak yang jumlahnya
diperkirakan mencapai kurang lebih 5 juta barel, Bren. Wow, banyak sekali loh, Bren. 5 juta barel di dalamnya, ya kan? Siapa yang nggak pengen kalau ada minyak 5 juta barel? Beruntung ini Australia, kalau kena Cina sudah diambil paksa loh, Bren. Itu tidak ada tawar-menawar. Nah, usut punya usut, dalam kenyataannya klaim atas gugusan Pulau Pasir bertentangan dengan hukum laut PBB, United Nations Convention on the Law of Sea atau UNCLOS tahun 82. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa bila jarak kedua negara kurang dari 400 mil laut, maka yang digunakan adalah median line atau garis tengah. Dalam kenyataannya, jarak antara Australia dan Timor Leste dan Indonesia kurang dari 400 mil, sehingga sepatutnya Indonesia mendapat hak yang sama di Laut Timor, seperti itu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usuk punya usuk Indonesia dan Australia pada minggu-minggu ini. Nah, rebutan gugusan Pulau Pasir Asmoref yang dimana sebenarnya di sana itu dulunya milik Indonesia, tapi diambil paksa, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silakan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Guys, kalau kita tengok seramai 3,000 nelayan Indonesia dikatakan telah ditangkap di Pulau Pasir, di mana ditangkap oleh pihak ketenteraan di Australia. Kalau kita tengok sebenarnya 3,000 orang tu bukanlah sekarang, bukanlah pada tahun 2022. Di mana seramai 3,000 orang itu ditangkap daripada tahun-tahun. Contoh daripada tahun dikatakan video sebentar tadi, daripada tahun 2002 sampailah 2003, 4, 5 dan juga sekarang. Dan dianggarkan seramai 3,000 orang ditangkap di Pulau Pasir. Jadi selepas daripada itu terus menjadi persoalan, Pulau Pasir ini milik siapa? Kalau kita tengok strategi ataupun keadaan ataupun kedudukan Pulau Pasir ini, sebenarnya Pulau Pasir ini dikatakan jarak daripada Pulau Pasir ini ke Indonesia sepanjang 140 km. Dan kalau kita tengok jarak daripada Australia ke Pulau Pasir ini di dalam 320 ke 40 km. Jadi kalau kita perkirakan jarak yang paling dekat dengan Pulau Pasir itu adalah Indonesia. Dan kalau ditengokkan lagi bukti-bukti yang lain sejak dulu-dulu lagi, banyak sebenarnya orang-orang Indonesia yang banyak sekali meninggalkan kesan yang memang stay di sana adalah orang-orang daripada Indonesia. Jadi jika ditengok daripada hukum laut dia, menurut daripada PBB yang telah dibentangkan di PBB, mereka akan melihat kedudukan negara mana yang paling dekat. Jadi kalau kita tengok Indonesia sepanjang 140 km, Australia 340 km. Jadi sudah semestinya Pulau Pasir paling dekat dengan Indonesia, di mana Pulau Pasir ini termasuk di kawasan jejaran Indonesia. Betul kan tak? Tapi kalau kita tengok sedikit sejarah Pulau Pasir ini, dikatakan pada tahun 1942 di mana Indonesia pada masa itu dikatakan pernah memohon kepada Australia untuk mengawasi Pulau Pasir ini. Bukan Indonesia memberi pulau ini ke Australia, hanya memohon kepada Australia untuk menjaga di persisiran pantai di Pulau Pasir ini, untuk ketenteraan Australia untuk menjaga di Pulau Pasir. Tetapi selang beberapa tahun pada tahun 1944 ataupun 45 selepas itu, di mana Australia mengklaim bahawa Pulau Pasir itu adalah kepunyaan Australia. Sampailah sekarang di mana Australia mengklaim bahawa Pulau Pasir itu adalah kepunyaan Australia sendiri. Dan kalau kita tengok jejaran Australia pun sebenarnya tidak termasuk ke dalam Pulau Pasir tu. Dan kalau kita tengok menurut daripada kedua-dua sumber, daripada Indonesia dan juga daripada Australia, dikatakan di Pulau Pasir ini, di mana di Pulau Pasir itu kaya dengan alam semula jadi, seperti ikan-ikan, tumbuh-tumbuh karang dia, di mana kehidupan laut dia, dan juga migas, petroleum, memang sangat-sangat kaya. Dikatakan di Pulau Pasir itu mampu untuk memproduksikan satu jumlah migas yang sangat-sangat banyak. Jadi tidak mustahillah pulau migas itu menjadi tarikan kepada Australia. Kalau kita tengok, jika
di sana termasuk dalam jajaran klaim China memang dari dulu lagi, confirm dari dulu lagi China akan berhabis menuntut Pulau Pasir itu kepunyaan China. Tetapi tidak. Nasib baik dia, kalau kita tengok di Pulau Pasir itu hanya melibatkan Australia. Jadi sekarang kita belum pasti, kita belum tahu, kita just tunggu apakah berita seterusnya. Adakah Pulau Pasir itu masuk di kawasan jajaran Australia ataupun masuk di kawasan jajaran Indonesia. Tetapi kalau kita tengok menurut daripada beberapa bukti, sangat jelas bahawa Pulau Pasir itu sebenarnya masuk di kawasan Indonesia. Tetapi apa-apa pun kita just waiting daripada berita seterusnya, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information berkaitan dengan 3,000 nelayan Indonesia ditangkap. Bukan ditangkap pada hari ini, tetapi kalau kita tengok mula ditangkap pada tahun 2002 sampailah tahun 2005. Tidak mustahil sampailah pada tahun 2022. Jadi dikira punya kira dapatlah jumlah seramai 3,000 nelayan Indonesia ditangkap di Pulau Pasir. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.